Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Bintang Farel, nomor absen 21 dari kelas 10G. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Jenggala. Pertama, apa itu Kerajaan Jenggala? Kerajaan Jenggala adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, Indonesia antara tahun 1042 dan berakhir di sekitar tahun 1135-an. Wilayah Jenggala membentang dari Taliwang, Jombang hingga Banyuwangi yang saat ini menjadi pusat wilayah kebudayaan Wetanan. Jenggala merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini diperintahkan oleh Wangsa Isyana. Lokasi pusat kerajaan diperkirakan sekarang berada di wilayah Porong, Sidoarjo. Kedua ada latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Kahuripan dan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Kahuripan adalah kerajaan turunan Kerajaan Medang yang diperintahkan oleh Raja Airlangga antara tahun 1019 sampai 1042. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya untuk putranya Sri Sarawijaya menjadi raja wilayah Panjalu di sebelah barat yang terpusat di ibu kota baru yaitu Daha. Sedangkan Mapanji Garasakan menjadi raja wilayah Jenggala di sebelah timur yang berpusat di ibu kota lama yaitu Kahuripan. Dalam Narakta disebutkan, sebelum dibelah menjadi dua, Airlangga telah berpindah ibu kota di Kedaha di wilayah Panjalu. Sebelum pembelahan kerajaan pimpinan Airlangga bernama Medang Kahuripan atau disebut juga Kerajaan Kahuripan. Di akhir masa pemerintahannya, tahun 1042, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Penerus tahta yang sebenarnya merupakan putri Airlangga. Nama asli dari putri tersebut adalah Sanggamawijaya Tunggadewi, yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta istana Kahuripan. Namun, ia memilih untuk mengundurkan diri dan menjalani kehidupan suci sebagai pertapa biksuni atau pendeta wanita Buddha, sehingga timbullah masalah suksesi kerajaan Kahuripan. Sebelum turun tahta, pada akhir November 1042, atas saran penasihat kerajaan sekaligus gurunya Empehu Bahrada, Airlangga terpaksa membagi kerajaan menjadi dua. Bagian barat yaitu wilayah Panjalu beribu kota di Daha diberikan kepada Sri Samawijaya. Kemudian wilayah bagian timur yaitu Jenggala beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mampaji Garasakan. Batas pemisahan wilayah antara keduanya dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Menurut Ainus Sidoarjo, dikisahkan kerajaan Jenggala pada keemasannya memiliki daerah dengan lumbung padi terbesar di masanya. Diketahui pula, kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan, pusat militer, fasilitas umum, dan pemegang kendali pada perkembangan bandar dagang di aliran Sungai Porong. Di bawah masa pemerintahan Mapanji Garasakan yang pemerintah tahun 1042 sampai 1452, Masehi mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan kerajaan Kediri. Perekonomian Jenggala tumbuh pesat. Jenggala memiliki sungai-sungai bermuara termasuk bandar dagang di Sungai Porong. Bandar dagang di Sungai Porong menjadi kerajaan Jenggala dikenal luas. Bandar dagang di Sungai Porong merupakan pelabuhan besar di masanya, dengan pajak murah dan kantor-kantor dagang berjejer. Konon, kantor dagang ini mengurusi cuan-cuan dari palawija, emas, gading, perak, dan kerajinan tangan yang disukai orang-orang Arab. Bandar dagang di Sungai Porong milik Kerajaan Jenggala kerap kali didatangi oleh pedagang-pedagang dari berbagai negara atau kerajaan. Melalui bandar dagang di Sungai Porong inilah nama Kerajaan Jenggala kian termasyhur. Bahkan bandar dagang ini menjadi yang terbesar setelah Bandar Sriwijaya di Sumatera Selatan kala itu. Lalu ada fase kemunduran Kerajaan Jenggala. Pemisahan kerajaan oleh Airlangga agar keturunannya dapat memimpin kerajaan masing-masing dengan damai tampaknya tidak berhasil. Cukup sering terjadi silang sengketa yang menyebabkan perang antara Jenggala dan Kediri. Salah satu bukti terjadinya peperangan ini adalah dengan ditemukannya prasasti Ngantang. Di prasasti ini tercatat tulisan Panjalu Jayati yang artinya Penjalu menang.
Catatan tersebut diperkirakan merujuk pada kemenangan Panjalu atas Jenggala. Usai Mapanji Garasekan wafat pada tahun 1052, penggantinya Raja Mapanji Ajalung Ahyes yang berkuasa pada 1052 sampai 1059 memindahkan pusat pemerintahan ke Lamongan mengalami kemunduran. Riset bertajuk Bencana Geologi dalam Sadakala Jenggala dan Majapahit, karya Awang Harun Satyana mengungkapkan ada kaitan antara bencana lumpur panas di Sidoarjo dengan riwayat runtuhnya Kerajaan Jenggala. Berdasarkan penakfiran beberapa sumber, terbuka kemungkinan bahwa Kerajaan Jenggala tersebut telah mengalami kemunduran akibat bencana alam berupa erupsi dari gunung-gunung lumpur. Pada akhir tahun 1035, menurut Prasasti Ngantan, Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Sri Jayabahya, Raja Kediri, dengan semboyannya yang terkenal yaitu Panjalu Jayati atau Kadiri menang. Sejak saat itu, wilayah Jenggala dipersatukan oleh Panjalu oleh Jayabahya dan menjadi wilayah Kerajaan Kediri. Terakhir, ada peninggalan Kerajaan Jenggala. Pertama ada Candi Prada, Dusun Reno Pencil Kabupaten Sidoarjo. Candi Prada berada di Dusun Reno Pencil Kabupaten Sidoarjo. Namun sayang sekali, candi tersebut telah dirusak oleh penduduk di tahun 1065. Sangat disayangkan peninggalan Candi Prada sudah tidak ada karena rusak. Kedua ada situs tumpukan batu bata, Urang Agung Kabupaten Sidoarjo. Situs bersejarah di area persawahan desa Urang Agung, Sidoarjo yang diduga peninggalan Kerajaan Jenggala. Situs bersejarah yang ditemukan berupa tumpukan batu bata yang menyerupai tangga luas sekitar 4 meter persegi. Lalu masih ada peninggalan lainnya seperti situs Sumur Kuno PP Tombak Kabupaten Sidoarjo, Prasasti Terep di daerah Lamongan, Prasasti Turun Hyang di daerah Kemlagi Mojokerto, Prasasti Kembang Putih di daerah Kabupaten Tuban, Prasasti Garaman Babat Lamongan, Prasasti Sumengka diperkirakan dari Sumengko Jatirejo Mojokerto, Prasasti Banjaran diperkirakan dari Kabupaten Tuban. Peninggalan Kerajaan Jenggala memang sangat terbatas, malah hampir tidak dikenali. Dengan terbatasnya peninggalan dari Kerajaan Jenggala, informasi mengenai kerajaan ini pun masih belum bisa menyeluruh. Untuk daftar pustaka, berikut ada website yang saya gunakan untuk memuat informasi barusan. Pertama ada Wikipedia yang berjudul Kerajaan Jenggala. Kedua, ada Tirto ID yang berjudul Sejarah Kerajaan Jenggala, Prasasti, Peninggalan, dan Silsilah Raja. Kedua, ada Ainus Sidoarjo yang berjudul Kisah Kerajaan Jenggala, Lumbung Padi, dan Bandar Dagang Terbesar di Nusantara. Saya telah mempersiapkan QR Code agar dapat mengakses website tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.